warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Silva Aulia. Di video kali ini saya akan membawakan materi lanjutan dari materi minggu lalu, yang mana materi kali ini berjudul Sejarah Sastra pada periode 1945 sampai 1953. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu Angkatan 45. Habib Yasin, Sitor Sitomorang, Rosihan Anwar, Al-K Hadimaja, dan lain-lain gigih membela Angkatan 45 dan mengatakan bahwa pengarang, yaitu muda-mudi ini tidak bisa lagi digolongkan ke Angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1952, Habib Yasin mengumumkan esai yang berjudul Angkatan 45. Yang mana esai ini merupakan bentuk pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Yasin yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan Esai pada tahun 1945. Adapun beberapa tokohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar ini dilahirkan di Medan pada tanggal 22 Juli 1922. Sekolah beliau hanya sampai Mulo atau SMP dan ini pun tidak tamat. Kemudian beliau pindah ke Jakarta. Tetapi beliau ini adalah orang yang banyak membaca dan belajar mandiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Oke, selanjutnya adalah tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ini adalah Asrul Sani dan Rifa Lapin. Penyair kawan Chairil yang sama-sama mendirikan gelanggang seniman merdeka ialah Asrul Sani dan Rifai Apin. Nah, ketiga penyair ini yaitu Chairil, Asrul, dan Rifai ini biasanya tuh dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia pelopor Angkatan 45. Oke, selanjutnya tokoh yang ketiga adalah Idrus. Nah, beliau ini dilahirkan pada tanggal 21 September 1921. Biasanya beliau ini dianggap orang sebagai salah satu tokoh pelopor Angkatan 45, namun beliau selalu menolak penanaman itu. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Akhdiyat Kalmiharja. Meskipun pada zaman revolusi beliau sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, namun beliau ini tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai beliau muncul dengan romannya yang berjudul Ateis pada tahun 1968. Oke, selanjutnya yang kelima adalah Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur ini merupakan pengarang yang sudah mengarang pada zaman Jepang dan pada awal revolusi. Tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya yang berjudul Blora yang beliau tulis di dalam penjara diumumkan, dan roman beliau yang berjudul Pemburuan pada tahun 1950 mendapatkan hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Oke, selanjutnya adalah Muchtar Lubis. Nah, beliau ini lebih dikenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya, yaitu Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Nah, beliau sendiri ini sejak akhir tahun 1956 sudah ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Oke, tokoh yang ketujuh adalah Utuy Tatang Sontani. Nah, beliau ini dikenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-drama tersebut, beliau itu lebih mengedepankan individu dan meniadakan norma-norma masyarakat, agama, dan moral yang ada. Yang kedelapan adalah Sitor Sitomorang. Kumpulan sajak beliau yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing.
Dalam karangan ini, beliau lebih banyak menggunakan soneta dalam menceritakan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul dalam sajaknya yang kedua yang berjudul Dalam Sajak pada tahun 1955 dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama pada tahun 1956. Yang kesembilan itu ada Alka Hadimaja. Pada masa Jepang, beliau turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyanyikan keindahan alam. Yang ke-10 ada M. Balfas dan Rusman Sutya Sumarga. M. Balfas ini lebih terkenal sebagai prosais meskipun beliau ini menulis beberapa buah sajak. Cerpen beliau yang berjudul Anak Revolusi menarik banyak perhatian orang dan diumumkan dalam majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Rusman Sutya Sumarga mulai banyak menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya yang berjudul Gadis Bekasi mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Yang ke-11 adalah Trisno Sumarjo. Nah, beliau ini selain dikenal sebagai pengarang, beliau juga terkenal sebagai pelukis. Minat beliau pada kesenian sudah beliau perlihatkan pada awal masa revolusi. Nah, selain itu beliau ini merupakan orang yang tekun dalam menerjemahkan drama-drama pujangga Inggris William Shakespeare. Sebagai pengarang, beliau ini sejak pemula menulis sajak, cerpen, sandiwara, kritik, esai, dan lain-lain. Yang ke-12 adalah R.H. Rustanti Kartakusuma. Nah, beliau ini merupakan angkatan 45 dan tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan penulis angkatan 45 lainnya, baik dari segi isi maupun bentuk. Nah, beliau sendiri pun tidak menganggap dirinya itu termasuk ke dalam angkatan 45. Tetapi beliau ini muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40 berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Nah, materi selanjutnya adalah para pengarang wanita. Jadi, para pengarang wanita ini jumlahnya tidak cukup banyak. Pada tahun 50-an itu, kita ini hanya mengenal beberapa para pengarang wanita saja. Seperti yang pertama adalah Ida Nasution, yang kedua itu adalah Walujati atau Sepangkat, yang ketiga itu adalah S. Rukiah atau Kertapati, yang keempat ada Esti Nuraini atau Sani, yang kelima adalah Suarsi Jojo Pustipo. Oke, kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah beberapa pengarang lain. Yang pertama adalah P. Sengojo. Ketika beliau menulis esai, beliau menggunakan nama Suripman. Kenapa bisa Suripman? Kenapa tidak beliau menggunakan nama asli beliau saja? Hal ini dikarenakan memang beliau ini terkenal sebagai pengarang yang gemar menggunakan nama samaran. Hasil dari karya beliau ini kebanyakan diterbitkan dalam majalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Panjaraja, yang kedua adalah Jenit, yang ketiga ada Gelanggang, yang keempat ada Gajah Mada, yang kelima ada Indonesia, yang keenam adalah Pujangga Baru, dan yang ketujuh ada Harian Mimbar Indonesia. Selanjutnya pengarang lainnya adalah M. Ali. Muhammad Ali ini mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Ali Marikan. Beliau dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Beliau juga menulis esai, sajak, dan terjemahan. Yang ketiga ada Dodong Jiwa Praja. Nah, beliau ini mulai menulis puisi pada tahun 1948. Puisi yang ditulis beliau pada tahun 1948 sampai 1972 dipublikasikan dalam berbagai majalah di Indonesia. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mimbar Indonesia,
Yang kedua ada gema suasana. Yang ketiga adalah gelanggang. Yang keempat ada siasat. Dan yang kelima ada budaya jaya. Sedangkan puisi beliau yang mutakhir pada tahun 1973 sampai 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Yang keempat adalah Harjadi S. Hartowardojo. Nah, beliau ini merupakan sastra Indonesia yang mana beliau terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nah, nama lengkap beliau ini adalah Harjadi Sulaiman Hartowardojo. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 18 Maret 1930 di Desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, dengan nama Harjadi Sulaiman. Baik, selesai sudah materi singkat dari sejarah sastra pada periode 1945 sampai 1953. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.